nunggu kan. ngetem gitu om, biar kayak angkot. Kalau mangkal tuh kayak gimana? Oke, Flying Cloud standar lah ya. Mm-mm. Map yang asik sebenarnya Flying Cloud nih buat orang-orang seperti kita gitu. Betul, Ya, kalau di land it's okay. it's okay. I'll be back. Kayak film apa? Terminator. Terminator. I'll be back. I'll be back. Oke Pak, sayang sih sebagai sales Pak kita udah mulai terban terus sekarang. Agak kecewa ya, karena saya nggak bisa menjelaskan secara detail nanti apa yang terjadi di dalam kalau ada Pak Kito. Ya. Ini sudah masuk Prayo Band. Iya lagi. Prayo Band. Oh, males ya mau ketemu Pak Kito sekarang. Cuma aku bingung orang-orang yang pas pertama dia di patch masih build-nya tuh hybrid. Padahal Padahal kan udah pada sadar sekarang kan, Iya. build-nya full damage. dan itu akan menyakitkan sekali. Wah bukan sakit lagi ya, lepas tulang rusuk. Iya bukan lagi. Apalagi pakai skin Pacquiao KO itu langsung di uppercut sekali tahu. Apalagi kan korbannya kan match sama MM ya. Iya. Kalau tank kan nggak berasa ya. Bener. Kalau matchnya di flicker double jet hilang tuh. Modal kayak Gord misalnya sekali lagi meta kan Nah. susah tuh escape dari Pak Kito. Apalagi Pak Kito ini cowok. Kalian bayangkan midnya Nana di double jet gitu. Ah, kaget ya. Anak sekecil itu dipukul sarung tinju. Aduh, Habis itu pasifnya keluar. keluar kan. Gila sih kuat banget ini. Mini pack. Itu skin lu punya nggak mini pack? Enggak lagi. Nyesel, gak bakal keluar lagi. Demi apa sih om? Iya. Karena waktu itu ingat gak zaman-zaman Covid dulu kan? Iya. Iya, Itu udah keluar lagi Pacquiao. udah keluar lagi. Oh, nanti minta ini deh. Minta Pacquiao langsung Lagi ya. Tinjunya. tinjunya. Dah aku gak sadar 7 hari itu. Oke. Uranus ya yang di band terakhir sama teman-teman Bigetron. Yap. Ada Pove sih kalau mau. Masa enggak? Ada Pove first. Kalau di main scene udah pasti Cloud first. Oh, ada Valen juga. Valen juga oke. Biar early-nya megang banget ya. Om. Enggak dong. Kalau ada Valen biasanya nih ya, bagusnya tuh kalau jungle itu tank. Oke. Atau ya minimal fighter lah dia. Mm-mm. Karena dia bisa ngepok nanti. Mm-mm. Jadi ngepoknya tuh enak. Dan kayak nutup-nutup banyak hero-hero yang kalau punya sisi ya kan jadi takut dipakai. Oke. Itu kayak model-model Leomord Suyo atau bahkan Baxia nanti. Aku ya. sih suka Baxia sih kalau udah lihat Valen yang diambil ya. Jangan ngomong hero yang selalu siap ya om ya. Mm-mm. Satu-satunya tank yang terbaik lah sekarang. Bahkan kalau di Frozen laki-laki, Prayo band banget. Tergantung region. Indo ya, Indo pasti di. Indo enggak sih. Indo kan di band kalau lawan RQ aja. Oh oke. Iya, yang lain enggak ngeband masih di PH ngeband. PH ngeband. Pasti di band. Hilang tuh mukanya tuh. Malay. Enggak. Enggak laku dia. Galau dia galau. Oh ini Poveos enak banget loh, ada hari seperti ini. Yap. Mau dipakai ke Poveos. Ingat ya ini XP-nya beda nih. Kalau EXP-nya Piu, biasanya namanya EXP Damager enak. Mm-mm. Nah, sekarang kalau EXP-nya beda seperti ini Akame, mau pakai siapa dia? Om, Akame ini berarti modelnya kayak Cars ya? Oh bedanya kalau Cars kan itu kan dari EXP ke Romer waktu itu. Sekarang Akame dari Romer ke EXP om. Nggak usah disambung-sambungin beda. Iya maksudnya sama-sama beda role yang serupa tapi nggak sama gitu loh. Iya. Cuman masalahnya PR-nya besar gak sih? Karena job desk kan berbeda ya. Beda ya. Ya, intinya mungkin jadi badan aja sih. Jadi EXP badan gitu kan. Jadi kalau memang mereka mau pakai buat EXP badan, bisa banget nih mainin Harley. Kayak Assassin jadi aman. Kalau ada dua. Ya Pove gak laku banget ya. Ya, karena kalau misalnya main tank jungle, EXP-nya masih EXP kayak semi hybrid badan gitu, rugi. Kasihan Baxianya. Dia digebukin sendirian. Gebukin sendirian, ya kan? Kayak dia digebukin, gak ada yang bisa bantu gebukin. Semuanya bantu tahan badan doang, buat apa gitu loh. Gak ada damage-nya. Gak ada damage-nya ya. Leomord lagi, ini selalu langganan juga untuk Bigetron by Fatality ya. Ya. Ini gak kendor loh BTR. Gak ada itu namanya, aku mau main ini hari ini boleh gak gitu. Kayaknya Cassius galak. Galak kayaknya. Kita sempat request Fanny gak sih? Belum ya kamu ya? Belum. Kayaknya tahun kemarin aku request Fanny. Ada, tahun kemarin ada. Ada, ya gak sih? Bigetron nggak salah main. Bigetron ya? Kalau kita request Amon kali ya? Di Romuawan. Kan udah pernah. Iya. Keluarin lagi. Mau request kita aman. Jangan. I am not the only Susah. one bound by this chain. Pokoknya di best. Ya. Tadi Pove bagus banget kalau mereka ambil Pove tadi. Makanya tuh gak diambil Pove. Iya loh. Karena Pove kan untuk hero dash dan ya kemungkinan kayak ada haritnya diambil yang ketiga tadi ada Leomord juga. Wah itu Pove udah kayak ini jalanku ya. Langsung lompat indah terus dia Lompat terus dia. Iya loh, ngejar hari. Bahkan dia bisa lompat meskipun digendong dengan glue kan. Ikut glue-nya. Ikut lompat glue-nya jedar pas turun ke bawah itu.
Berarti kuat banget ya Pove ya. Pove lagi strong sih sebenarnya. Nah ini untuk win rate percentage-nya Gatot Kaca lagi so-so sih buat Gatot Kaca ya. Tapi oke kalau memang dikombinasikan bersama dengan Harley. Harit sama Pakito ya. Oh banyak banget Pakito di sini udah 6 kali gitu. Leomord sama Paki, Harit Paki. Ini PL playoff yang PH. Oh, kok banyak kan? Iya om. Saya shock ya. PH juga ngambil Pakito ya. Oh itu pasti harus kudu 100%. Iya. First pick yo. Sunford ini loh. First pick. Bayangkan dari yang aku udah menggaungkan ya kan Pakito ini OP. Sampai akhirnya dia terkenal sekarang. Promotor Wawa is gokil, apalagi cocok ya promotor dan petinju, mengatur peperangan, mengatur match, mantep om. Match fixing. Udah adanya Harit langsung Cloud-nya yang dihilangkan sama teman-teman di Gator Battle itu. Masalahnya juga band Cloud ini kayak mereka cuma band metal loh ya. Karena mereka gak tahu view ini main apa. Ya karena baru ya. Karena baru ya jadi kayak udahlah band Cloud. Cloud metal banget. Kayak kalau memang ya Pakito harus di bench sih sebenarnya. Biasanya first pick itu Cloud. Ya. Ya karena seenak itu sih di meta yang sekarang ya. Ya Ada kiting, kayak defensifnya juga oke. Mau diadu dengan Harit, gas. Karena Harit emblem mage. Gak bisa regen, gak bisa regen. Dia kan fighter biasanya. Iya. Enak, ada spell farm-nya. Hero-nya Vivian, glue aja kayaknya ya. Glue ya. Berarti kita nyari mid lane. Tadi Yves-nya di ban ya. Yves Glue itu tadi win rate-nya gede banget. Cuma ditutup. Oke kali dulu om. Oke, berarti dulunya kita lempar ya. Lempar ke samping aja bener. Berikan Vivian yang galak-galak berarti. Kasih ke Fumi. Nah, mid lane-nya buat ngimbangin tuh masih ada siapa? Lydia mungkin. Banyak sih mid. Menyesuaikan lah ya. Tapi kalau sudah punya badan-badan kayak gini ya, midnya udah kasih aja Kimi. Oke. Kasih aja Kimi udah susah diambil dengan Valen. Ya. Bisa ngepok terus. Dan Kiminya bisa pakai Sky Pierce. Tuh. 2 pick nih yang bakal coba untuk diamankan oleh VSAKA. Mereka butuh sisi kanan dan kirinya EXP dan juga gold lane. Diisi dengan pemain lama rasa baru, Akame. Tenis lah kah? Carmilla dan Sun Gold ya. Gokil. Ini Gatotnya digeser ke kiri berarti om. Ditaruh ke EXP. Carmilla di roamer. Gatotnya tipikal Akame sih fix. Tipikalnya Akame. Ya main fighter aja udah main yang senyamannya ya. Berarti sebenarnya kalau dengan begini ya Harley masih masuk-masuk aja sih. Tapi mereka butuh burst yang lebih, bisa dibantu dengan Valentina. Dan sekarang kayak jadi PR sebenarnya buat Bigetron. Karena midnya siapa ya yang bisa clear cepat ya? Area cepat. Tetap Kimi. Tetap Kimi masih punya sisi juga kan soalnya om ya. Iya. Oke. Apakah kalah Kimi? Namun jatuh ke tangan Odette. Rupanya clear cepet juga. Boleh. Punya Swan Song juga. Main rapet ya, misalnya kalau langsung ditabrak punya Swan Song. Lu kena Carmilla sih PR juga ya. Kumpul-kumpul gini. Ini curse-nya lumayan berasa sih nanti. Dan Akame yang pakai Carmilla, berarti romernya Gatot Kaca. Carmilla samping. Oh, Carmillanya di EXP. EXP. Ketemu Glue berarti. Oke lah. Masih tahan juga. Dan kalau glue-nya pecah, dia nge-heal. Oke. Unik pick yang dilakukan oleh VSAKA Esports akankah membuat mereka memecahkan win streak dari Bigetron by Vitality di game yang pertama? Atau karena kekuatan chemistry yang luar biasa, pengalaman yang indah dari Bigetron by Vitality bisa menghancurkan impian dari VSAKA yang punya pick unik seperti ini? Iya, nih ya udahlah kita lihat aja karena udah lama kan ngeliat Sun ya kan? Bener lagi ya. Kalau kalian main rank biasanya Sunnya itu ada di ROM. Nah sekarang ada di Gold. Sekarang lebih cepat kaya sebenarnya. Cepat kaya. Dan inilah game yang pertama kita, match pertama kita juga Bigetron by Vitality dan juga VSAKA Esports. Bentar ya. Mana ya saya mau nyari soundboard loh ini. Oh ini. Nah itu loh untuk kita masuk. Boleh. Suaranya pulung sekarang. Apa tadi? What? What-nya pulung ada di sini rupanya. Oke.
Oke, tapi lanjut lagi. Early game yang seharusnya gak terlalu galak juga sih, tapi Akame lebih ninggalin lane-nya lumayan cepet ya dibandingkan dengan yang lain tadi. Jadi cukup untuk menemani, cuman masalahnya jelas ada di Khalid nanti yang bisa open vision dengan cepat juga dengan sandwalk yang sudah dipakai. Lumayan sih sebenarnya nih. Ini head to head Sun sama Harit ya, Mek? Iya, harusnya dipegang dengan ini gak sih? Masih Harit? Iya, masalah jarak, masalah damage DRT juga udah sakit dari Harit. Tapi kalau kalian lihat ya, emblem yang dipakai dengan Pio itu susah banget buat dikejar. Buset deh, Udah agility wilderness ya. Ya dia udah pakai emblem support kan? Iya. Dia pakai emblem support ditambah movement. Ada agility. Terus dia pakai temporal range juga. Jadi temporal ini membuat waktu dia lagi pecah 3 bisa lempar skill 1-2 lagi. Iya. Wah itu ngeselin sih gak bisa dikejar. Tapi jadi waktu itu aku lawan di ROM, gak lawan kalau di Gold ya. Let's see ya, apakah works nih untuk teman-teman dari VSAK Esport. So far masih aman namanya dari dua-duanya, dari kedua tim. Mungkin bakal ada peperangan di arah Turtle nantinya. Karena Turtle tinggal hitungan detik lagi akan muncul di lane of God. Nih, sebenarnya kalau untuk open turtle-nya jelas Vivian jauh lebih unggul ya. Dibandingkan mungkin dengan VSAK. Cuman ada curse nih yang enak sebagai Curse of Blood. Kalau Akame bisa hit ke 3 sampai dengan 4 ya. Kalau 2 kayak nanggung gitu. Kalau 1 gak ngefek ya. Iyalah. 2 baru. 2 enak ya. 3 paling oke sebenarnya. Bisa tornado dari Vivian, aduh. Sampai ngeluarin flicker juga, tapi di arah belakangnya Vanilla udah siap. Tapi ternyata dengan hadirnya Swansong, nyatanya membuat dari Vival tetap dapetin ke arah turtle yang pertama ini. Namun ditunggangi satu player yaitu Noi. Dan akhirnya hilang juga. Di tangan Vival itu sendiri menyisakan Akame. Candy di arah belakang mencoba untuk mengcover, namun ternyata nggak ada yang didapetin lagi. 1 banding 1. Ya, tapi masih good team fight ya. Karena kerugian gak hanya ada di area turtle berarti. Yang sama-sama dapetin point kill juga. Jadi masih bisa saling tutup satu sama lain. Cuman bagian atasnya ini dulunya jelas sangat-sangat merepotkan tadi ya. Dengan adanya split-split. Terus juga grab-grab yang sudah dimainkan tadi. Dan Nui hanya akan mengintip dulu mencari level 4. Itu dia. Akhirnya punya AOG yang bisa dimaksimalkan. Dan di bagian atas masih tetap. Ini sama-sama ganggu juga. Dan untungnya memang Akame punya lifesteal. Ngagil terus ngagil tuh ya, oke. Dari Crimson Flower-nya dia. Jadi pasti bakal nge-regen terus-terusan. Woi, sampai ada zaman force loh dibuka sama Chell. Benar-benar agresif banget untuk nge-press ke arah Piu barisan. Ya gak cuma agresif, itu levelnya udah mau level 6 tuh. Dibandingkan dengan CPU yang baru naik ke level 5. Efek dari Bayangan. freeze minion tadi om. Ya dan bayangannya ngasih gold juga sih yang membuat harusnya Cell lebih kaya. Oh iya bener. Udah gitu dapat turtle lagi Vival tadi. Yep. Dan goldnya udah mau menuju ke arah 1000. Vanilla coba untuk mindik-mindik. Dia punya Deadly Magic, dia punya Pocket Break, tapi Raging Season dari Vivian dari tengah. Coba untuk pressure karena Candy yang dipegang karena Swansong. Namun Vivian coba untuk mundur terlebih dahulu sekarang. Ya lumayan ganggu ya buat Viviannya tadi. Keluar masuknya tadi dengan Khalid juga open vision. Ini dia untuk bagian gold lane yang masih bertarung juga, masih panjang pastinya. Piu first item Windtalker. Buset. Biasanya ada yang corrosion juga ya om ya? Ada. Tapi kayaknya better Windtalker ya. Main hit and run. Datang masuk kandang pantry terus langsung kabur lagi. Wah, tapi masih zaman force menuju ke arah Piu. Cell mencoba untuk nge-defense, coba untuk ngasih pressure balik ke arah Piu-nya. Apalagi turtle di arah bottom lane nih. Ini bisa diajak sih 5 lawan 5 om. Bisa banget. Apalagi kan ini fighter ya. Sun yang memang bisa buat join juga kalau mau tapi Umeko, ada flicker yang dibuka tadi. Grab menuju ke arah Vanilla. Dan Zigzag menjadi kombinasi berikutnya dan Vanilla sampai pegang retribution. Amat di tangan 2 player ini. Bahkan langsung dibuka oleh Chini. Coba untuk kasih pressure baik dari Klep Vival. Tapi lagi apa yang diinginkan. Akame dituju dengan adanya Zaman Force dari Chell. Bersama Chrono Dash, Synchro Vision. Masih belum cukup damage rupanya. Tapi kali ini percobaan kedua dia dapatkan. wah. Semua hancur tiba-tiba untuk formasi yang telah dibangun oleh VSAK tadi. Di Magic dan Retribution ditunggu di bagian topinya juga. Itu dia dikejar langsung dari Vivian. Waduh, Vanilla nih susah farming. Bisa Tornado udah cukup membuat dari Vanillanya pusing tuh dari tadi. Iya. Screening nggak bisa-bisa. 4 poin kill awal ya dia. Yang memang lumayan cepat juga terjadi. Dan ini menyusahkan banget, menyulitkan untuk VSAK Esport tadi karena si Vanillanya yang tumbang duluan. Iya. Di gap kan tadi. Kena Fumi, kena Fumi. Vivian. Ada Raging Sandstorm juga.
Dan emang perhitungannya mahal sih Om. Puminya juga langsung pakai flicker kan ngejar poker tricknya. Jadi keadaan jadi makin kaya raya nih untuk Bigetron by Fatality nih. Di 2.700, 3.000, grab lagi dihantarkan. Coba pressure Karanoi-nya. Tapi apakah ini impact gak ada Sona Om? Besar gak sih rasanya Om? Seharusnya lumayan besar ya, cuman karena masih mainin fighter juga, jadi bisa dibilang gak terlalu gitu loh. Tergantung nanti nih waktu sudah mulai join team fight, karena Pio-nya juga belum join kan. Atau seperti kebiasaan Sun aja, split. Wah, nge-push mulu ya. Iya, nge-push mulu aja udah. Oke, Babel dipanggil, Phantom Pit, ada flicker dari Candy, tapi Swansong yang asli dan palsu mulai terbuka. Ada sosok Gatot Kaca yang bakal dituju oleh Vival karena 2 poin kill berhasil dia dapatkan plus outer turret di arah mid lane. Oh, ini masih digas lagi. Lihat Bigetron by Fatality mereka mau lebih juga. Dapetin 1 pemain tadi. Meskipun Vivian sempat kita lihat tumbang pertama ya tadi pemainnya. Mid outer juga udah pecah berarti. Iya. Bukan tumbang. Iya. Oke, zaman force dari Cel. Ditopang juga sama Fumiko, tapi Babriel dari arah belakang siap untuk ngeblok jalan pulang dari Pew barusan. Ya, gak bisa kabur sama sekali tadi. Semua jalan ditutup, memang 3 jalur yang bisa dipilih. Dan Turtle lagi-lagi akan dipegang oleh Bigetron by Fatality. Ini tidak akan terlepaskan sama sekali juga. Objektif bawah juga pecah sekarang. Dan apa yang seharusnya bisa dipegang dan Harley mungkin early tempo ya. Ini sudah mulai terpatahkan semenjak Turtle yang kedua tadi. Iya lagi. Sejak dia tumbang ya, dan perfect turtle untuk Bigetron by Fatality membuat mereka semakin di atas angin, membuat mereka udah sulit ditumpaskan sekarang. Kecuali mungkin ya tadi kata Oma di split push sama Sun. Iya kayak tadi soalnya tadi Pio-nya kayak ragu-ragu kan mau ngebantu atau mau dorong gitu di bagian bawah. Kayak dorong itu pilihan yang terbaik sih. So far ya, biarin empatnya melakukan defense dulu. Mau tidak mau ya. Iya karena kalau nggak dorong tetap rugi juga jatuhnya. Otot berat atas udah dikasih Cel juga. Ini Cel udah investasinya gede. Mana banget ini. Dan Babriel dipanggil kembali. Ada yang sendirian di sana. Oh, iya. Sosok dari Pew yang bakal coba untuk dituju. Petrify dibuka. Mencoba untuk kabur. Dia punya Wilderness dan dia punya Agility. Tapi Curse of Blood bersama dengan Swansong menjadi kombinasi yang apik membuat dari Sinia tumbang. Tapi ya di sisi yang berbeda ada Akemi yang gak selamat. Raging Sandstorm dari Vivian untuk defensif. Dan lihat bagaimana sosok dari Noi-nya tumbang di tangan Cel. Udah sakit di-flickerin lagi sama Fumiko. Candy yang bakal coba untuk di-pressure habis-habisan. Membuat dari Candy sulit untuk bertahan. Poker trick menuju ke Fumiko. Gak tumbang nyatanya Om. Wah itu tapi kurang 1 item damage seharusnya ya. Karena Swansong yang masuk waktu ada kelas 3. Itu sangat berasa sekali tadi. Karena 2 pemain dari Bigetron by Fatality juga itu sudah sangat-sangat low sekali HP. Ada poker trick yang masuk bersama dengan Deadly Magic. Tapi Vival too strong. Vival masih bisa bertahan juga. Nggak semudah itu menumpaskan sosok Vival. Ya, tapi outer bawah hilang. Ditukarkan dengan ini berarti bagian atas juga tadi. Iya, outer turret atas dapat ya sama Pesaka ya. Tapi innernya jebol juga sama Cel tadi. Sementara Lord akan hadir. Lord bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Bigetron. Dan Pesaka kayaknya sulit sih kalau mereka mau kontes sekarang. Iya, kayak mereka harus bisa ngedelay aja sih daripada mereka coba berkontes ya. Dan membiarkan biar Pew-nya yang ngejalanin satu lane dulu. Jadi kalau dapetin outer bagian bawah lumayan dan Vival dapetin Lord. Lihat bagaimana outer bawahnya. Sudah sedang diperjuangkan ya dengan Sun ya. Main sendiri ya, main sendiri. Tapi di ranked emang bete kita ketemu Sun kayak gini. Iya, kan meleng dikit hilang di turret. Iya. Tadi kayaknya ada turret. Siapa yang bawa pergi? Siapa yang gondol? Ada satu nyawa yang bakal coba dituju dengan grab pula. Dan akhirnya Akame lah yang terkena impact dari Synchrovision dan buat satu sosok dari Pesaka udah hilang. Unggul kuantitas pemain dari Bigetron by Fatality bersama dengan Lord di arah bottom lane. Ini bukan cuma pemain yang unggul ya, Gold yang unggul sangat-sangat jauh sekali. Sudah mulai dikawal semuanya dari Super Minion, dari Lord juga yang memang diantarkan oleh Vival di bagian bottom lane. Oke. Semua defensif manuver coba untuk dilakukan oleh Pesaka Esports. Mereka coba untuk ngedefense di bagian bawah, tapi Vivian screening sampai ujung. Raging Sandstorm dibuka juga, tapi Vivian bakal terjebak. Masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. AOG gak dapat apa-apa dan Cel
Menari-nari bebas dengan ada zaman force yang dibuka. Noinya menjadi korban berikutnya juga. Base turret dari bottom lane. Tidak selamat. Di mid juga enggak. Yap, semuanya bisa ditahan ya, bahkan mendapatkan keunggulan juga untuk Bigetron. Dan mereka akan menghentikan serangan mereka dulu. Tarik nafas sejenak nih sebelum masuk kembali. Ini isi darah kan. Si darah. Masuk lagi. Karena di mappingnya memang nggak ada serangan yang bisa dibuat juga dengan Sun. Iya. Lagi-lagi. Set zaman force lagi itu sakit banget. Vanilla hampir bisa ditumbangkan. Cell damage udah sangat-sangat mumpuni. Ada Swansong menjadi satu. Skill yang menopang damage yang dihasilkan oleh Cell dan kawan-kawan. Sini yang gak selamat tapi dengan ada poker trick masuk. Tapi Vival mulai mengendarai kuda dengan sangat bijak. Dan bahkan triple kill. Maniac pula untuk Vival itu sendiri. Dan hampir saja Savage. Tapi diambil oleh Cell dan Moon. Bigetron mengamankan game yang pertama. Wow. Seperti cemilan pada umumnya nih buat Bigetron ya. 9 ya Om ya. Iya, kayak tim yang berhadapan dengan mereka dari babak awal mungkin dari regular season untuk BOG. Udah diterap tau, pakai Swansong ada Valentina bisa diambil kan. Dari tadi kan kayak gitu tuh konsernya Iya. dua tuh Om. Ada 2 konser Iya, stage A sama stage B tadi tuh. dan lebih sukses yang B Stage A harusnya ya? ya. B dong. Ah ya. Ah, Yang A punya siapa? yang A yang asli. A asli oke. Your team Punya is banning. siapa? Cini. Oke, no Harit. Oh, dan tadi digunakan sama Bigetron ya, mereka nggak mau kasih ke Vesaka karena pindah side juga di game kedua ini teman-teman semuanya. Your team Yang- is banning. Gak ada apa nih? Guinevere. Sampai kapan pun Guinevere ya? Enggak, aku nonton di Malai kemarin lepas. Terus kalah deh 3-0. Gak sedih sih lihatnya. Malah ya kenapa ya? Mereka mau coba meta baru. Ada meta baru memang, cuman belum dapat aja. Nah makanya kita harus lihat nih di BOG juga banyak meta baru tahu. Iya sih. Kemarin ada Beleric jadi jungle. Oh iya. Ya, sebenarnya meta pohon beringin itu bagus juga. Meta kuat, meta kayu jati ya. Aku baru kemarin ketemu di ranked itu. Wah, Beleric Jungle. kalau kalian ada Pakito, Hmm. pick itu jadi roamer. Begitu di jab, ditarik, main mati Pakitonya, nggak bisa kabur. Iya, Ini pakai mau tinju saya kamu. Tinju nih pohon nih. patah tangan, Iya. patah. Jatuhnya mah salam dari Binjai itu. Pohon pisang dipukul. tapi harus jadi ya, bisa kalau gak ada item kan sama aja. Tuh. Rontok, dijual nanti. Dikiloin tuh kayu tuh. Harley di ban hero dari Vesaka tadi di game yang pertama nggak diberikan dua Harley. ya udah di Vesaka mau ban apa nih? Sebenarnya yang bagus itu masih di ini sih, Baxia. Fight. Udah Baxia aja udah. Ultimate Iya sih. answer is Baxia kiri banning. kanannya udah yang kayak bisa berantem kiri kanannya. Kiri kanan mid deh, mid Ini siapa nih dari Vival main Baxia nggak sih? Harusnya main ya. main dia. Jangan diwujudkan itu meta regen PH. Sulit. Jangan bisa. Cuma jangan nanti kalau banyak yang tahu serem. Emang nggak ada yang tahu Om yang nonton sebanyak itu orang Tapi PH. tapi kan orang-orang nggak mau nyontoh gitu loh, pasti belum mau. Partiannya kurang ini berarti kurang kompak. Heeh. Kemarin waktu Om Lim ketawa Mas Adin 3 kali Om. Oh iya. Sekali pencet 3 kali ketawa dia. Wah hahaha wah haha Ya. gitu. Ngeri banget Mas Adin. Cure the pain. Valen. Your team is banning. Valen. Good band sih sebenarnya buat Valen. Karena Valen ini ya salah satu top tier match sekarang. Enak kalau ada yang ambil Gord, aku bisa ngambil Mystic Gas ya kan. Kalau ada yang ngambil apa gitu. Kecuali ambil Valir, males. Tapi Valen yang dicari sebenarnya bukan dari itunya doang ya, ambil ultimate-nya ya, tapi dari efek fear-nya dia, Terrified-nya. terrified-nya dia kan. Jadi orang udah kurang terrified, udah galau gitu, udah enak. Udah masuk ke status galau, wah ini nih bisa dikerjain. Saatnya saya masuk kan. Makanya setan suka dengan orang galau kan. Wow. Nah, gitu. Karena kosong hatinya, Bener juga. gampang buat diisi. Bener. Nah. Sama setan-setan yang lain. Susin no, Your team is Wah. banning. Pakito first, kasih paham. Kasih tahu Kakak Fumi. Kakak Fumi boleh Kakak Fumi. Kami ingin melihat gameplay Pakito. langsung. Buset belum pernah kalah di sini. Gokil ya. 100%.
Tuh langsung pada ketawa-tawa sih waktu itu. Iya, dikasih loh kayak gitu gitu. Tapi Glue tetap jadi pilihan untuk PSAK. Oke, Glue masih oke lah ya. Sustain power ada di Glue. Cuma kalau kita ngelihat Bigetron yang main dari early-nya udah agresif dan mereka terpola gitu mainnya Om. Dulu sih diponjokin pak itu juga rontok anak-anaknya. Jadi agar-agar ya. Iya. Nah yang aku kasihin sebenarnya sama Pio sama Candy nanti. Kenapa? Gold laner, mid laner, Dihantam. di flicker. Nah kita lihat nih midnya siapa? Kalau Nana. Waduh. Masa Nana? Oke, sudah dulu, Your sudah dulu. team is picking. Plague Ya this ini world. main flanking sih bahaya ya. Rumput-rumput tetangga itu yang punya PSAK harus dijaga. Among a myriad of Wah, Faramis. udah ada Faramis, ada Freya. To Begins. live is to Semangat treat. banget buat ngilangin glue-nya loh. Wah ini kiri kanan udah fighter nih. Buat sebentar. Oh Freya-nya bisa di gold ya. Bisa. Freya gold, Pakito EXP. Atau Pakito jungle tiba-tiba. Umba. Terus ini hawa-hawa Yisun Shin jungle kuat sebenarnya kan Om. Isun jungle buat Bigetron kuat. kuat sekali. Kali ini aromanya sudah menuju ke sana sebenarnya kan. Makanya ini harus di-ban ini sama PSAK. Iya kan. Atau ya antara itu atau Lancelot juga kuat. Bisa lah. Yang penting assassin nih bisa keluar buat Bigetron. Perspectives expose the Marcel ya, solution. yang terbuka diambil langsung. Bakal ada ya ini Roy mau nabrak-nabrak kayak gini sebenarnya bisa kena Golden Hour, namun Golden Hour kan nggak selalu ada masalah. Ya. Masih dengan ini sih kalau aku Faramis yang bisa niupin anak-anaknya dulu. Iya lagi. Pernah kan? Pasti kalian juga pernah merasakan waktu lagi main rank ya kan. Tiba-tiba kok aku meninggal. Oh ternyata dulu lagi pecah di sebelah. Terus ditiup sama Faramis. Ikut bersama triple kill. Who said there are no Nebeng. shortcuts Nebeng. in life? Pasti kalian pernah I pasti literally pernah. invented Iya. one. Yakin. Walaupun sebenarnya buat ngelawan glue kayak gini selain Faramis kan ada Vexana juga ya Om. Betul, tapi lebih sadis Faramis. Faramis. Lebih sadis Faramis karena Vexana ada animasinya. Animasi display itu kan males ya. Wah, Kalau lu di gitu kan cepet kan. langsung cepet. Gak berasa. Magic will redefine Your team reality. is banned. Gitu. Nah, you know Gord juga. Gord. Wah, hero-hero yang bisa Burst dari jauh ya. Ya, karena lumayan sih Gord itu bisa pegang Freya. Pakito juga kadang-kadang bisa kan kalau kena bolanya tuh. miss tuh momentumnya ya. Iya, ada projectile gitu susah buat dia bisa masuk. Dan- Sayang aja gitu. Sayang aja. Ya meskipun Pakitonya pasti selamat sih, kan ada jab kan. Dan Joy gue bisa ngilangin adrenaline Sun effect dengan rises cepat when juga I give kan. the Your word. team is Ya banning. Pove ini mau ban Pove. Pove mana Pove? Pove dikasih apa? Masa iya dikasih? Ini ngedesnya ada Pakito, ada Iya Freya. loh. Dikasih kan Pove. Tapi Pove bisa dilawan sih. Dengan Pakito. Iya, sama-sama bonyok. Iya Sama sih. bonyok. Sama-sama bonyok. Among the planes Oh, dikasih loh exists Pakito the ini yang equilibrium, Pove-nya. Pove. which I was made for. Tapi kalau dia pakai Pove mau taruh mana? Dulunya Nggak ada. Romer. Dulunya EXP. Oh gitu ya? Iya, udah gak ada slot buat Pove. Oh iya deh, udah ada Marcel astaga. Iya bener. Kecuali Marcelnya bisa build attack speed beda. Oh Kan gak bisa deh. Gak bisa. didikan siapa itu Marcel attack speed tuh, gitu. Bantu report ya kalau kalian ketemu ya. Ini apa ini? Oh. Om, Lin Steam Deck Om. Ada gue mau. Mau. Ya ntar kita nego lah. Oke. Biar bisa I mainan will gini. find a way, Coba nih. even Your when team all is is forlorn. Vexana. Oke. Vexana oke lah. Tapi dia harus pegang graphsnya dia nih. Skill satunya dia. Ya. Biar gak ketampol kan. Mm. Kalau itu sudah keluar terus di flicker double jab. Hilang nih Amat. Vexana. Kasian nih. Cici-cici underground nih. Kan Necrolord kan dia kan. Iya. Dan dia kalau bisa dapetin, Kembali ke alamnya langsung. wah, kembali ke apa nama tempat dia tuh? Iya Necrolord sama dia sama Necro, iya. Dia kalau Sama- misalnya, ini dia juga nggak deny untuk adanya assassin juga nggak sih Om sebenarnya? iya benar. Time to drop the beat of the flag. Joy, Your Joy. team is picking. oke. Oke, Joy. Tapi wajar sih memang assassin yang bakal dipick kan. Tadi kita mention siapa? Yisan Shin ya. Shunshit atau Lancelot ya? Iya, tapi ternyata yang dipilih masih dengan Joy juga. Jadi mengincar untuk burst. Sebenarnya Joy bisa dibilang lumayan sulit ya, karena masih ada platinum snap nanti nih dari Marcel. Bisa kayak ngedelay buat dia langsung nabrak gitu.
Buat let's see nanti eksekusi dari Vival nih ya. Tapi yang pasti last pick satu marksman, siapa yang tersedia? Kalau mau main di late game ya ada Cloud sebenarnya. Tapi gak ada marksman yang bagus sih lawan Freya. Iya Paling benar. dekat paling Cloud. Cloud. Dan dia bisa pakai Purify juga kan. Tapi kayaknya kalau pakai Purify di tengah-tengah Pakito Freya ini sih pusing, sama Joy sih pusing. Atau Ruby aja sekalian. It is in despair that Nathan, I see the fondest Ini dia nih, hopes. calon-calon di flicker double jab. Sengaja dia punya entropi buat jaga-jaga sih Om. Setidaknya. Coba ya kita lihat ya, coba ya. Kita hitung berapa korban flicker double jab. Oke guys, semua mata di Fumieko. Tapi Eko berarti ya. Semua mata. Sumpah. Selama belum punya WON ya. Flicker double jab. Itu yang paling mengerikan. Mimpi buruk. Darah kok lama-lama saya bocor darah saya. Kok tiba-tiba mati? Iya. Ada orang gundul di sebelah. Oh kalau dia pakai skinnya Pacquiao gak gundul. Oh iya sih, tapi bagus Pacquiao lah. Pacquiao. Paling mantep. Terus jadi pengen pakai Gak ada udah, cuma. Room turnamen dah tuh, kita turnamen nih Om, habis itu Om, coba Om. Oke, kalau melihat dari draftnya sebetulnya lebih, kalau aku sih lebih suka dari Begetter by Fatality ya. Ya sama. Kayak mereka segala lini lah, ini kita tahu adalah hero-hero yang lumayan tier S ya, apalagi Pakito dari Freya juga. Dan ini jarang banget ngeliat Nathan loh. Dan Nathan baru ke up sekarang. Iya lagi. Debut ya untuk Nathan karena tadi 0 win 0 lose juga. Jadi ini dia game yang kedua. Match point untuk Begetter by Vitality. Jadi teman-teman mari kita. Let's go to the land of town. Anjay. Oke. Belum ada apa-apa. Belum ya, si damai-damai di early seperti biasa lah ya standar. Kalau punya Suyo sebenarnya kita bisa mainin farming pattern juga. Level 3-nya kan lebih cepat. Wah, Giver, ditarik. Capek sih jadi noisy. Tuh lihat Pakitonya udah kemana tuh. Begitu udah mau datang, hati-hati, di-flickerin langsung sama Fumieko. Tapi kali ini Flicker kena stun dia. flickernya kena. Nah itu dia, susahnya kalau ada Marcel, Flicker diam dulu. Ya, Baru dia bisa double jab tadi. betul banget tuh, bantu momentum tuh. Iya kan momentum banget. Tapi setidaknya dia point kill yang dapetin sama Begetter by Fatality barusan dari tangan Cini ke arah Noi. Yap, dan standar untuk Pakito ya, Emblem Fighter, Festival of Blood, ada Trill juga dipakai. Buset tengahnya. Itu Candy sama Noi udah sama-sama sekaratul maut ya Om ya. Mid jelas sudah dipegang langsung ya, dengan Begetter kena 2 yang harus langsung recall juga. Bagian topnya tadi harusnya masih baik-baik saja untuk Fumieko. Yep. Aman ya walaupun ada flicker. Tapi jadi Akame lebih unggul level sih. Satu. Karena Vanilla datang menuju ke arah Fumieko yang bakal diulang untuk dituju. Waduh, Gak ada flicker. Dan di flickerin balik sekarang. Dan akhirnya Fumieko gak ada escape lagi untuk dirinya. Yap, kena double jab udah dipakai di depan tadi. Pas dia merah dia langsung pakai lagi gitu. Jadi gak bisa escape tadi. Dan bagian bawah ternyata bisa farming loh ini. Untuk Nathannya Pew. Menyelesaikan satu buah Swift Crossbow juga. Persyaratan Emblem Fighter dia. Udah bagian Hunter juga nih. Tapi Cellman Freya sih agresifnya sangat-sangat gila juga Om waktu itu Om. Iya, ini menurutku dari Begetter mereka bakal kumpul pick terus-terusan ya. Pick terus, main cepet juga. Sedangkan ya pastinya dari Vesaka Esport mereka butuh waktu nih. Yang penting Pew-nya jadi deh. Karena kalau Pew jadi pasti jadi masalah. Ya, tinggal gimana artinya bisa diimbangin aja. Tapi ternyata Noi menjadi korban pertama dari pertempuran barusan. Ada Akane yang coba untuk dikejar oleh 3 player dari Begetter. Bahkan dari Cell juga hadir. Dan flicker ke trigger dari Candy. Turtle didapatkan oleh Begetter by Vitality. Ya, dan kalian baru saja menyaksikan korban dari Blue yang pecah. Kena dari Cini. Nah ya, sekali dia tadi langsung meledak tuh di sebelah tadi. Harus tumbang juga Marcel. Wap! Ada 3 bit coba untuk dilakukan. Menuju ke arah purple buff tadi dan rival dalam ancaman. Tapi Candy. Pukulan telak KO dari Fumieko. Telak di dagu. Dari sosok Cini, Candy. Tapi Noi jadi korban berikutnya dan Cini dapetin killing spree-nya. Nah, ini benar-benar tabrak terus ya. Buat Begetter by Fatality. Bahkan bawahnya pun kayak seakan-akan sudah kena freeze juga. Lihat level dari Pew-nya. Tinggalan 1 loh dia. Astaga. Karena Fumieko masih ada flicker setidaknya untuk mundur. Bakal coba untuk di cover, ada Vivian di belakangnya. Gak bakal mau di-hit. Dan sekarang entropy dibuka nyatanya sama Cell. Tidak berarti banyak. Walaupun coba untuk di cover sekarang oleh Noi-nya juga. Tapi Cell cuek. Karena Cell C-nya cuek. Waduh. Cuek aja gak akan peduli di home. Ya, dapat ini lagi, dapat shield, dapetin minion wave lagi. Jadi benar-benar surplus banyak ya buat Begetter by Fatality. Iya, Ya. sekarang Tarik. untuk penjar Akame adanya 3 beats coba dilakukan.
Akamenya mundur aman. Iya. Ini kayak lane kiri kanan udah kepegang semua nih Gio. Iya Om. Iya. Ini adalah hal yang paling tidak diinginkan ya untuk semua tim ya. Keplating full kiri dan juga kanan. Tengahnya juga hampir Om. Iya mau gerak kemana kayak serba salah akhirnya. Ya setuju aku sih kalau nunggu Piu jadi dulu. Cuman nyampe nggak waktu itu Mas? Nah itu dia masalahnya kan di sana masalah utamanya kan. Bisa nggak? Wah ini kalau mau pecah Akame harus mikir 2 kali sekarang. Astaga dia nggak punya ciri-cirinya lagi. Sementara dari tadi Vival memang selalu merusuh ke arah purple buff milik dari Suyonya Vanilla. Dapat pula buat Vival. Ini one selesai. Wah udah muncul di Makito nih. Ah ini dia nih. Ini dia nih. Mata di Fumeko, mata di Fumeko. Flicker ready ya. Aduh, serem banget ya itu tinju di balas tinju itu. Dan akhirnya mau nggak mau dari Piu akhirnya menopang juga di arah tengah. Iya. Oke, sama-sama clear dulu dan Vesaka lebih ke memilih ya. Ini untuk main defensif saja karena mau gak mau mereka harus bisa defensif dan jadi badan buat Piu-nya. Kalau Piu-nya jadi sebenarnya nggak ada masalah juga gitu loh. Ada Vivian dengan flicker tapi terkena impact dari grab. Akhirnya Vivian menjadi korban sedikit lebih agresif tadi. Sementara dari Chell, nggak ada yang bisa numpasin dia loh sama sayap Bigetron bagus-bagus banget dah. Iya, nggak di turretnya nggak ada yang ke gores juga ya. Bagian atas dan juga bawah. Radian baru selesai untuk Vivian. Sedangkan Piu-nya ada Vendor of Heaven. Baru selesai juga buat first itemnya, jadi masih nunggu lama. Dan yang menarik saya Vanilla bakal menuju ke Skyface langsung ya. Jadi gak terlalu banyak badan sebenarnya, mereka harus cepat juga untuk menyelesaikan item. Candy belum selesai Glowing One, ini PR-nya nih, selesaikan 1 item dulu mungkin ya untuk Vesaka. Dan gak boleh bermain terlalu agresif untuk sementara waktu. Karena mata lagi di Fumieko, siap dengan flicker. Atau flicker ready ya guys katanya. Ada Candy, ada Piu, mana ya? Ih, itu dia loh, bahkan dari Noem bakal coba untuk dikejar juga dia udah bisa makan siapa aja sih dengan item seperti ini. Tapi outer turret dulu di arah tengah yang bakal coba untuk dirotokkan oleh Bigetron by Fatality. Golden Hour kenanya minion lagi. Ya, itu cuma ini gak sih? Kalau kena bagus, kalau enggak ya. Kalau kena pun ya itu gak bisa eksekusi apa-apa. Iya sih. Oke, Vival coba dengan Adrian Beast yang menuju ke arah Candy. Bersama dengan Akame juga 2 langsung yang gak selamat dinyanyikan sama Vival. Iya, tuh dinyanyikan lagu Happy Birthday. Tapi percaya. Happy Birthday. Dan India lagi. Susah. Ini udah kayak terlalu terpegang jauh sih. Ada Piu-nya lagi nyebrang tuh. Pakito di sebelahnya masih bisa di cover ternyata. Cuma Fumiko. Buset, kita Skyfierce. Oh iya lagi. Dan di arah bottom lane ini bakal coba untuk di-press loh sama teman-teman dari Bigetron by Fatality. Karena pengalian isu dari Fumiko berjalan dengan sangat lancar tadi. Yep. Tapi sayang nggak ada minion untuk melanjutkan aksi tersebut. Oke, masih tarik ulur juga tapi dengan turtle yang baru keluar nih ya. Dengan menit yang seperti ini, dengan turtle bawah yang sudah tergerus seperti itu kayaknya sulit banget nih untuk Vesaka Esport kalau mereka mau menunggu jadi dulu view-nya. Iya lagi. Ini baru menit 6 Om, 7. 6 menuju ke 7 ya. Itu udah diambil tuh turtle-nya. Turtle-nya bakal dibiarin ya. Bakal dibiarin convert ke Lord, jadi mereka tabrak dengan 1 Lord nanti. Oke. Maka mereka bakal tetap fokus untuk ngancurin turret-turret yang ada karena di arah bottom lane bisa jadi fokus mereka. Entropy mulai dihadirkan dari Piu, coba untuk melakukan adegan defensif tapi oleh Divine Beast menjadi ancaman tersendiri dari Vival. Ada sosok yang terangkat yaitu Vivian yang coba untuk digendong sama dulunya. Tapi ternyata setelah turun Akame nggak bisa berbuat banyak karena fall of damage juga jauh di belakang ditutup jalur sama Fumieko. Sulit untuk Vesaka sekarang. Ya, segala lini sih yang jadi masalah besar ya, masalah utama juga. Bahkan mereka ke zoning banget, dari buff-nya nggak bisa ngambil sama sekali Vesaka Esport. Jadi sekali lagi mereka hanya bisa menunggu nih untuk kiriman-kiriman dari gold dan juga EXP yang bisa dapatkan. Dan trofi defensif dan sekarang Golden Hour dapat karena 2 player sekaligus. Coba untuk memberikan pressure balik dan akhirnya masih ada Netherlands walaupun Vivalnya nggak selamat. Setidaknya ada point shutdown didapetin sama Vesaka. Ya, main defensif aja nunggu view. Jadi the only way sekarang untuk kita keluar dari situasi yang memang udah terlalu sempit untuk Vesaka Esport. Berat sini untuk Vesaka ya. Tapi ada sedikit moral boost lah Om dapetin Vival barusan Om. Iya, bounty ya. Bounty pecah. Mau OTW apa namanya Holy Crystal juga kan sekarang view-nya. Magic Wand udah jadi, tapi buat 1. Itu 2 lagi. Mahal. Oke. Ini dia ya buat Lordnya. Lordnya memang ada sebenarnya. Tapi bagian belakang Fumieko sudah ready juga.
Itu ngeri deh ngeliat Pio jalan nyebrang gitu loh. Iya kayak, wah gak boleh nih buka rumput sembarangan nih. Iya. Kayak ada rumput-rumput isinya siapa ya? Ada yang botak, ada yang kecil di dalam nih. Joy ya. Ada Joy-nya tiba-tiba nyanyi kan. Tapi semuanya bakal fokus menuju ke arah Lord. Dari 3 player yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Dari tadi Fumieko kerjanya streaming aja sama Favian tuh. Iya. Favian Oke. maksudnya kok Favian. Soalnya di top, tapi Lordnya bisa didapatkan oleh Bigetron by Vitality dengan sangat mudah sekali. Tanpa perlawanan juga, karena memang gak ada yang bisa diberikan sementara waktu. Konsil. Masuk udah Konsil tengah. ke depan. Agresivitas dari Bigetron by Vitality mencoba untuk mendapatkan ke arah Akane. The Way of Dragon, tapi tidak bisa menendang dengan tepat sasaran sepertinya. Tapi seenggaknya ngusir aja sih Om tadi Om ya. Yap. Ganggu juga ya sebenarnya. Ah, ini Cel, diselamatkan Netherrealm. Terima kasih banyak, Cini kamu baik sekali kepada Cel. Sehingga membuat dari Celnya selamat barusan. Iya. Dan percaya semua Holy Defense bagian atas, tengah, dan bahkan bawah yang bisa ditabrak dengan Lord juga. Jadi masih dengan keunggulan yang super jauh nih untuk Bigetron by Vitality. Banget ini mah. Banget. Fumeko di arah atas. Bersama dengan ada Cel juga dengan mode Valkyrie yang udah dikeluarkan. Lordnya di slow push banget sih Om ini. Iya. Karena mereka mau end the game kan dengan satu Lord ini. Ya ini tinggal gimana Pio sebagai salah satu defender aja nih yang bisa untuk menjaga diri. Entropinya udah mulai dibuka. Dan sekarang Lordnya udah mulai masuk ke arah bottom lane. Dan sekarang Golden Hour dibuka. Sementara di arah top lane-nya Fumieko cuek. Sampai Vivian menjadi korban dari pertempuran itu. Sehingga kali ini membuat dari Vanilla yang bakal coba untuk dituju. Dan akhirnya Electrify Beast menyudahi hidup Vanilla untuk beberapa detik ke depan. Base turret atas dan di bawah juga hancur berantakan. View tertek down sudah. Kena TKO di tangan Fumieko. Bahkan kali ini Fumieko-nya nggak bisa berkutik walaupun ada Netherrealm dalam tubuhnya. Tapi sini akhirnya masih bisa mundur. Base turret dari tengah. Selamat harusnya untuk teman-teman PSAK. Ya, tapi serangan masih berlanjut karena masih ada super minion ya yang jalan di bagian bawah dan juga di bagian atas. Tapi akan dihentikan dulu bagi Bigetron. Karena mereka butuh untuk mereset juga. Ya ada nafas tipis lah sebenarnya, tapi goldnya gak tipis ya. Ini masih tetap berlari jauh juga. Dari Bigetron mereka tetap unggul dari sisi gold, dari sisi tarot yang mereka pegang juga sekarang. Bahkan dari buff-buff yang kembali masih akan terambil juga. Ini digerus habis ya harta benda PSAK Om. Buat saya. Sampai ini, sampai akar-akarnya ya. Iya. Sulit ini keuangan ini. Waduh, berat. Holy Crystal tapi udah jadi Om untuk Pio. Oke lah, ini 3 item core memang buat si Nathan. Jadi seharusnya ini udah mulai pedes ya. Tinggal butuh 1 Wind of Nature sebenarnya biar anti tumbuk ya. Benar sih. Iya. Anti tumbuk atau ya butuh Wind of Nature sih. Kalau jauhnya udahlah head to head aja. Pukulin aja dari jauh ya Om. Iya. Atau kalau mau lebih tahan lama ya concentrated. Dari sustain ya dia. Iya, sustain. Oke. Sementara mau nggak mau PSAK dari tadi good defense. Bigetron by Vitality nggak ngendorin sedikit pun serangan mereka. Atasnya jalan, tengahnya juga bakal coba untuk digedor. Hancur sudah. Bolong semua pertahanan dari PSAK. Tapi dengan adanya Lord, Bigetron by Vitality semuanya satu persatu dewasa sih. Iya. Mereka tahu kayak, oke ini waktunya untuk kita mundur dulu ya. Jangan terlalu memaksakan juga karena biasanya nih kalau udah kayak begini yang namanya ego tuh ya maju tabrak-tabrak aja kan. Udah menang gol, menang jauh, menang item, hilang 1, hilang 2, terus 3 lawan 5, Lordnya diambil musuh. Iya. Comeback Israel tiba-tiba. Bete sih itu. Iya, dan ini kayak tidak memberikan kesempatan lah buat PSAK Esports bisa melakukan sebuah comeback. Iya. Mereka tetap jaga temponya, nge-press terus-terusan, padahal dalam masalah yang cukup besar. Mau dikejar oleh Cel dan akhirnya membuat dari Vanilla. Wallah sih, tapi ada CD yang coba untuk hadir dan akhirnya membuat dari Vanilla gak ada jalan pulang lagi. Nah, dalam dibuka untuk memperpanjang nyawa dari tim fight-nya. Pio menjadi korban, harapan untuk PSAK bertahan makin sulit lagi. Event Lord yang belum berjalan, belum sampai. The Way of Dragon menjadi sambutan dan membuat satu persatu diabsenin oleh teman-teman Bigetron by Vitality. Menyisakan 1 player dan akhirnya AKB menjadi korban terakhir rata dengan tanah. Bigetron by Vitality amankan kemenangan 2-0. Wow, lagi-lagi kita melihat sebuah kemenangan yang cepat yang bisa diraih oleh Bigetron by Vitality. Wah, masih tetap menunjukkan ya kalau mereka adalah monster di region Southeast Asia. Ya, bahkan dunia Om. Belum dong, kan belum dunia lawannya.
Sabar, sabar. Aku percaya. Saya masih ya. Tapi di Intelligence ini kayak memang strong banget mereka.